Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, salam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, memberikan kita kesehatan, kekuatan, iman dan Islam, sehingga kita berkumpul kembali bersama-sama. Selawat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi yang agung Rasul pilihan Allah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu berselawat kepada beliau serta akhir harapan yang amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa 'ala ahli la ilaha illallah, laisa 'ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi quburihim wa la fi nusurihim." Bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak usah takut akan kejahatan dalam kubur. Bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak usah takut akan kejahatan dalam kubur dan kejahatan pada waktu berkumpul di padang mahsyar. Bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak usah takut akan kejahatan dalam kubur dan kejahatan pada waktu berkumpul di padang mahsyar. Satu dari hadis kata Rasulullah, "Maqala la ilaha illallah wa mukhlishan dakhala jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, pasti masuk surga. Kalau orang yang tak paham mencatat hadis Nabi ini, berarti gampang kali lah kita masuk surga. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, pasti masuk surga. Sudah kami bunyinya. Tapi yang dimaksud dengan ikhlas itu kita Allah. Kalau tidak berikhlas. Tapi kalau Allah tidak ikhlas. Nah, bagaimana cara mengucapkan dalam hadis ini? Maqala la ilaha illallah wa mukhlishan dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, pasti masuk surga. Dengan ikhlas. Maksud dengan ikhlas itu, kalam itu bukan kita punya. Ada yang kaji. Kalam itu bukan kita punya. Kalam itu adalah kalam Allah. Karena kalam Allah tidak ikhlas. Karena dia tidak ikhlas. Ikhlas dari menjadikan langit dan bumi, ikhlas dari menjadikan semuanya. Kalau kita nak menjadikan semuanya untuk umat, berat. Kita lah kita ada semua jalan makan. Kita yang dilayani setiap saat, bukan setiap hari, setiap saat. Berarti setiap saat itu setiap detik, satu hari tahun kita lihat, tidak bisa. Kalau macam mana kita. Tapi kalau Allah, jadi mengambil hadis seperti itu dia. Makanya jangan mengalihkan kalau kita berpikir dulu. Astagfirullahaladzim. Itu kunci. Istighfar itu kunci itu. Astagfirullahaladzim dulu buka. Jangan hanya dulu saja. Jangan hanya dulu saja. Apa lagi itu? Kalau masalah pahala, tak ada apa. Tapi bukan sekedar pahala. Ini untuk dalam kubur nih. Dalam kubur. Jadi Allah buka mulia itu kalau betul diamalkan dengan ilmu yang telah diajarkan guru dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka rasa takut akan kejahatan di alam kubur. Takut dia lagi akan kejahatan di alam mahsyar. Kenapa? Karena dia ditemani oleh Allah.
Lebih zikir la ilaha illallah. Astagfirullah. Astagfirullah, naikkan ke muka, tadi melewati makam nafsi juga, bukan hanya melewati nafsi itu bukan, istighfar juga. Astagfirullah, Al-Ghafurur Rahim. Lebur dosa-dosa. Maka kalau dah masuk di lebur dengan dosa-dosa itu, maka kata Rasulullah, bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak usah takut akan kejahatan dalam kubur dan kejahatan pada waktu berkumpul di padang mahsyar. Maka dalam kitab Mutiara Rasulihim Imam An-Nawawi, apa kata Imam An-Nawawi dalam kitab Mutiara Rasulihim, ada 7 kelompok yang mendapat naungan dari Allah. Ada 7 kelompok. Apa yang 7 kelompok itu? Salah satunya orang yang berzikir sampai dia menangis meneteskan air matanya. Kenapa dia nangis? Menangis itu bukan hanya dia menyesali perbuatan yang salah, tapi dia menangis karena rindu dengan Allah. Beda kan? Kita nangis banyak melakukan dosa. Nangis tidak banyak melakukan salah segala macam, tapi jadilah untuk menghilangkan Allah. Tapi yang diinginkan oleh Allah itu menangis kepada kita karena kita pertama takut kepada Allah, dan kedua rindu kita dengan Allah, rindu akan bertemu dengan Allah. Maka dalam hadis yang satu lagi kata Rasulullah, Zakirullah fil ghafilin kasajaratil hadrati wasati hasib. Orang sedang berzikir seperti pohon yang rindang di tengah-tengah pohon yang kering. Orang yang sedang berzikir seperti pohon yang rindang di tengah-tengah pohon yang kering. Dalam satu riwayat hadis Nabi, orang yang ingat kepada Allah atau orang zikir kepada Allah adalah laksana orang yang hidup di tengah-tengah orang yang mati. Orang yang selalu ingat kepada Allah adalah laksana orang yang hidup di tengah-tengah orang yang mati. Nah, apakah orang yang sudah zikir dan selalu ingat kepada Allah, tapi zikirnya bukan la ilaha illallah lagi ya? Zikirnya bukan la ilaha illallah lagi. Kalau la ilaha illallah lagi itu berarti dia pasti menyebut. Ini dia harus ingat. Bagaimana cara zikir ingatnya? Itu tadi zikir hobi. Terus saja, tak ada hati-hati. Walaupun dalam keadaan bercakap, tak mungkin di dalam keadaan bercakap juga kita harus lipatkan lidah kita, tidak. Kenapa harus lidah kita? Nahan nafas. Bukan sedap. 2 menit hari kita menahan nafas itu dikir hobi kerja 2 orang. Coba dihitung, 1 menit itu 60 detik. Kita tahan. Bukan dikeraskan badan itu. Bukan dikeraskan badan itu, dilembutkan badan. Biar masuk asma Allah di qalbu. Sudah tetap zikir hati itu, zikir hati tadi ke dalam hadis Al-Bukhari yang berwarna kuning bila Nabi Adam alaihissalam itu, rasakan zikir di sini. Jadi kita buat aja kan, letak aja. Kalau belum bisa pindah dia nanti pindah. Belum dia mau pindah dia pindah. Walaupun orang sudah pindah, kita belum jangan pindah. Jangan itu. Berarti dari kita masih di situ. Kita sendiri kita yang tahu di mana duduk dari kita. Tapi bisa kita rasakan isi dia. Karena makanya banyak itu berkali-kali itu. Karena itu apa? Nafsu besar itu. Tahan nafas, hembus, buang.
Buang pakai hidung. Mulut tak boleh dibuka. Buang pakai hidung. Tarik. Pakai hidung juga. Tahan pakai. Supaya orang yang ingat kepada Allah itu laksana orang yang hidup dengan orang yang mati. Nah, jadi orang yang dalam kubur itu mati atau hidup? Jasad betul. Rumah mati, rumah berpulang. Maka kalau kita nak pulang kepada Allah, pulangkan diri kita dulu. Kita nak pulang kepada Allah, pulangkan diri kita dulu. Makanya dari awal kita sampai akhir kita ada ini. Waktu kita mau datang ke dunia, aku kan pada sini dalam sembahyang. Allah Akbar. Kalau kita datang ke dunia, Allah. Kita sebut namanya. Melalui kalau dia, Allah Akbar. Dengan hayat dia, dengan ilmu dia, Allah Akbar. Nah, berarti kalau sudah kalau Allah yang berlaku dalam takbiratul ihram, nama-nama dia yang disebut, berarti kan kalau dia lah yang disebut nama dia kan? Sudah disebutnya nama dia tadi dengan ilmu dia, dengan hayat dia, dengan sama dia. Berarti kan dia yang berlaku. Allah. Salat itu kan diawali dengan takbiratul ihram, di akhir dengan salam. Nah, dengan apa ya? Allah Akbar. Namanya kan? Kalau dia kan? Berarti awalnya salat tadi adalah takbiratul ihram. Akhirnya salat itu adalah salam. Apa salam? Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat sejahtera atas kamu, atas keberkahan Allah. Berarti yang memudahkan selamat atas kamu itu siapa? Yang memudahkan selamat atas kita itu siapa? Nah, itulah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam, selamat dan keberkahan dari Allah. Berarti Allah yang menyelamatkan kita. Karena di awal dengan takbiratul ihram ini menyebut nama dia. Kalau kagam dia, nama-nama dia. Ketika kita mengucapkan salam, secara zahiriyah kita lagi mengucapkan salam itu. Tapi tanpa kita sadari bahwasanya kalau dia yang berlaku pada diri ini, berarti dia yang bersalam kepada kita. Paham? Nah, kenapa pula Allah telah memberikan salam kepada kita? Bagaimana Allah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad? Sedangkan kita tidak percaya sama Allah. Jadi kalau kita dapat ilmu ini dirangkaikan, ini diamalkan, maka kata Rasulullah yang dibilang tadi, barang siapa yang mengucapkan laisa ala la ilaha illallah wa syakuru min uburihi wa la min uzurihi, bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah tidak usah takut akan kejahatan dalam kubur dan usah takut akan kejahatan di alam mahsyar. Maksudnya takut karena semua yang ada dalam kubur itu adalah makhluk Allah juga. Tapi tanpa kita sadari bahwasanya makhluk yang paling mulia adalah manusia. Makhluk yang paling mulia di sisi Allah hanya manusia. Jadi kita yang sudah dimuliakan Allah merasa takut dengan malaikat. Kenapa kita takut? Karena kita salah. Kenapa kita takut? Karena kita mengamalkan sesuatu apa tidak ada ilmu, cuma pakai ilmu. Kalau kita berikhlas. Tapi kalau Allah, maka kita pulangkan dulu sebelum kita berzikir. Karena yang kita tuju ilahi Allah maksudnya Allah yang ada maksud. Berarti kita ada yang lain. Maka di situ jangan dilangsungkan. Berarti tidak ada mak di situ. Dia mesti, berarti kalau tidak ada mak, berarti tidak ada api di situ. Sementara di sini
Tafakkur sesaat. Renungkan arti tafakkur itu bahwasanya aku ini punya hak Allah. Kalau yang memberikan ini ada kalau engkau berarti ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti kan kalau tidak, berarti kan kalau Allah itu membersihkan diri kita. Namanya saja wahyu bersih, namanya saja terhadap Rasulullah SAW. Tapi ada hal yang dilakukan dia juga itu. Karena kita itu tak ada. Mana ada kita? Dulu ada, sekarang ada, besok. Berarti kita tidak kenal kan, tak ada apa kan? Kencangkan zikir kita tapi tidak ada tasbihnya tak jadi. Mesti dia tasbih. Setiap zikir kita walaupun ratusan kali kita zikir mesti ada tasbih. Apabila tidak ada tasbih tapi kita tidak bersama kita dengan Allah, mesti tasbih. La ilaha. Maka di situ. Karena di situ sudah mengumpulkan dosa dari situ. Coba dilakukan. Dicari kalimat lalu dengan kalam dia, bukan kalam kita. Dia yang memandang kalimat itu, bukan kita. Baru ikhlas. Jangan kita lagi yang memandang. Kalau kita memandang, ada kepada kalam kita. Kalau dia yang memandang, ada kalimat dia. Maka di situ. Jangan kita tarik. Jangan. Maka dulu dia. La ilaha illallah. Masukkan asma. Masukkan asma. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda, jika ada seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah secara benar, walaupun dia mempunyai dosa sebesar bumi, akan diampunkan Allah oleh dosanya. Maka diampunkan oleh Allah dosanya, walaupun dia mempunyai dosa sebesar bumi di lautan. Bagaimana cara diampunkan oleh Allah ini? Walaupun dia mempunyai dosa sebesar bumi di lautan, karena yang berzikir tadi itu dia sudah memakai nama Allah. Ini kan sifat makni, sifat yang diberikan oleh Allah. Sifat makni itu juga kenyataan untuk menyatakan adanya Allah, begitu ya. Kalimat itu dinamakan kalimat thayyibah yang dapat mensucikan orang yang mengucapkan dari syirik jari, sebagaimana ia dapat membersihkan jiwa orang itu dari syirik khafi dan menjadikan orang itu orang yang ikhlas dan murni. Begitu juga kalimat ini dapat membuka hati manusia. Begitu juga kalimat ini dapat membuka hati manusia. Berarti zikir la ilaha illallah membuka. Membuka apa? Membuka tirai kepada Allah. Sekarang yang ditutup oleh Allah kita buka. Bukan kita yang membuka, dari kita. Dalam Al-Quran ada tidak ada. Tidak berubah suatu kaum tidak berubah. Ada tidak ada. Ada. Nah, secara logika, apakah bisa kita mengubah diri kita? Tanpa campur tangan Allah yang akan mengubah kita? Mana bisa? Dalam logika di situ dalam sebab tidak berubah suatu kaum tidak berubah. Bahkan kalau kita tidak dirubah oleh Allah, tidak ada. Bahkan dirubah oleh Allah, berubah kita, berarti Allah yang berubah kita. Berarti Allah ini kita menjadi yang baik. Makanya kita selalu jangan kita merasa paling suci, paling benar, paling berilmu. Apakah kita yang paling bodoh di antara mereka? Apakah kita yang paling nista di antara mereka? Jangan kita beranggap kita yang rutin, paling Jumat, belajar, kita zikir, kita sembahyang, kita puasa, kita merasa kita Allah marah seperti ini. Allah marah. Di dalam Quran surah Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya barang siapa yang membuka dadanya untuk Islam, barang siapa yang membuka dadanya untuk Islam,
Barang siapa dibuka dadanya, berarti dibuka dadanya adalah zikir la ilaha illallah. Barang siapa yang dibuka dadanya untuk Islam, maka dia berada di tengah-tengah nur Tuhannya. Nah, barang siapa dibuka dadanya untuk Islam, arti Islam itu selamat. Mana Islam itu suci, bagi dia sudah suci. Setiap sudah suci pasti selamat. Maka kata Allah di Al-Quran surah Al-Quran ayat 22. Barang siapa yang membuka dadanya untuk Islam, maka dia berada di tengah-tengah nur Tuhan. Berarti kita berada di tengah-tengah nur Allah. Nur Allah. Neraka wil disediakan bagi orang yang kasar dan keras hatinya dan tidak mau berzikir kepada Allah. Berarti orang yang tidak mau berzikir kepada Allah dan akan dari neraka wil. Tidak. Yang ngomong itu saya Al-Quran. Barang siapa yang membuka dadanya untuk Islam, maka dia berada di tengah-tengah nur Tuhan. Janganlah nur yang diberikan oleh Allah. Jangan dibuang. Pegang baik-baik. Yang sudah ditakdirkan oleh wali mursyid guru-guru yang sudah mendapat ijazah, mendapat petunjuk dari Allah, pegang baik-baik. Boleh belajar banyak guru, tapi satu guru pegang. Boleh belajar silakan belajar salah belajar kembali, tapi satu guru pegang. Guru yang mana? Guru yang menghubungkan kita kepada Allah, itu pegang. Kalau kita belajar ini, ya silakan, tapi satu guru pegang. Satu guru pegang. Guru yang mana? Guru yang melakukan amalan saya adalah hakikat, adalah maksud. Hakikat saja dia tidak bersyariat tak bisa, bersyariat saja dia pun tidak bersyariat tak bisa. Karena hakikat tidak syariat tak bisa. Syariat itu hakikat tak bisa. Hakikat apa syariat itu paham. Barang siapa yang membuka dadanya untuk Islam, maka dia berada di tengah-tengah nur Tuhannya. Barang siapa dibuka dadanya untuk Islam, maka dia berada di tengah-tengah nur Tuhannya. Berarti nur itu tidak ada. Neraka wil disediakan bagi orang yang keras, yang hasad. Hasad itu adanya dengki, adanya iri, adanya sumak, adanya sombong. Terbit dari mana? Hasad. Ini harus dibuang. Kalau dia iri, tak ada masalah. Iri kita malu. Iri mendengki, apa iri dengan yang lain? Iri dia. Kenapa orang itu bisa seperti itu? Kenapa tidak bisa? Berarti irinya lain. Bagus. Sudah kapankan sifat iri kita pada diri masing-masing, tapi dengki untuk kebaikan. Kenapa dia bisa begitu? Kenapa dia tahan? Kenapa dia tahan begitu? Kenapa tidak bisa? Padahal sama dengan suaminya. Boleh. Tapi kalau irinya lain untuk mencelakakan orang, berarti Allah buta. Apa begitu? Kalimah la ilaha illallah itu mengkarunia. Kalimah la ilaha illallah itu mengkaruniai kasab bagi yang mengucapkan untuk selama-lamanya. Sebenarnya adalah kalimah la ilaha illallah itu mengkaruniai kasab. Berarti kasab itu apa itu ada? Makanya orang yang sudah la ilaha illallah itu hati-hati kita sama dia. Jangan tak dia. Biarlah di mana dia. Asalkan dia nanti kita kembali. Karena dia sudah bersatu dia kepada Tuhannya. Kita bersatu dengan nafsu. Dia sudah bersatu pada Tuhannya. Dia tak ada lagi kita urusan ini, kita ada urusan lagi. Yang penting la ilaha. Karena dia sudah dia puji kita lain. Ilahi anta maksudi. Ya Allah. Walillah kamu diridha dan cahaya Allah. Mau datang mau tidak orang dia tidak masalah. Karena dia mencari ilahi anta. Berarti kalau dia bertuju kepada orang banyak baru dia semangat tidak mau begitu. Berarti tujuannya selain daripada Allah tidak. Mau banyak mau sikit tidak ada urusan dia. Karena pada hakikatnya dia tidak ada. Jadi kenapa dia harus ambil pusing? Betul? Karena dia tidak ada. Karena dia tidak ada. Di manusia itu tak ada. Tak ada manusia itu. Kenapa dia harus mengambil sesuatu kesimpulan mesti banyak orang, sedikit orang mati, begini, banyak orang mati, banyak begitu. Berarti dia tujuannya berkali seperti itu.
ilmu laduni, ada yang tidak. Kalau kita nak belajar, sampai mana sanggup kita untuk belajar? Mana kita akan merekam memori kita? Kita makin lama kebutuhan banyak, makin lama fisik kita lemah, makin lama kita sudah tua. Banyak yang kita pikirkan. Makanya kita juga kepala rumah tangga, kita juga kalau suami, kita juga dari ayah anak-anak. Kan banyak yang kita pikirkan masalah utuhnya, makan dia, minum dia, sekolah dia, nanti dia. Tapi kalau kita memikirkan ini, maka kata Allah, apabila kau amalkan suatu amal yang sudah diberikan, satu ilmu yang sudah diberikan, maka Allah akan mengajari ilmu yang tidak kau ketahui nanti. Berarti seseorang itu belajar kepada Allah. Kepada Allah, makanya kita heran kalau kita dalam satu perjalanan nampak diberikan oleh Allah petunjuk yang tidak bertentangan dengan syariat, berarti itu datang dari Allah. Tapi apabila bertentangan dengan syariat, berarti itu bukan datang dari Allah, melainkan datangnya dari setan. Ingat, sesuatu hal yang datang dari Allah itu apabila dia bertentangan dengan syariat, maka itu bukan dari Allah. Tapi apabila dia tidak bertentangan dengan syariat, maka itu adalah datang dari Allah. Ingat, ada. Saya rasa saya yakin kalau kita semua ini pasti melakukan hal seperti itu. Pasti. Tak mungkin tidak. Cuma kadang-kadang tak kita sadari. Ada kadang-kadang itu. Tapi kita lakukan hal yang tidak. Makanya kita sering bercakap-cakap sama Allah. Jadi kalau didengar orang tadi, jangan bercakap-cakap sama Allah. Walau aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih hampir daripada lain. Bercakap-cakap dengan Allah. Apalagi dengan Allah. Malas sekali kita bangun tahajud, duduk merenungi. Duduk 5 menit dia duduk. Makanya tadi itu sudah ulang. Bagaimana kita tanya Allah? Sekarang aku di mana Allah? Berarti kita ini sekarang ini sedang mau menyeberang jalan. Kita ini sekarang ini sedang menyeberang jalan. Orang yang sedang menyeberang jalan, kata Imam Samsuddin Al-Qurtubi dalam kitab Al-Sirah, tak mau dalam tengah jalan itu. Dia harus cepat. Berarti kita ini sekarang ini sedang menyeberangi jalan. Ada satu tujuan yang kita tuju. Apa itu? Alam akhirat. Akhir daripada kehidupan. Maka dalam hadis tadi, cobalah kita merenungi. Buat ikhtibar buat kita, awal kita, kakak kita, baru berpulang beberapa bulan tadi. Dan malam ini adalah malam pertama dari alam kubur. Sendiri jadi kami. Orang berdagang di pinggir laut, jatuh bunganya dimakan ikan. Kalaulah datang malaikat maut, ilmu apa yang dipergunakan? Anak nelayan pergi ke laut, membawa ukat menangkap ikan. Kalaulah datang malaikat maut, ilmu hakikatlah yang dipergunakan. Kalau memang basah lidah dengan zikrullah, amallah. Maka guru rohani itu jangan tinggalkan. Pesan saya gitu, karena begitu dulu pesan saya dulu. Guru yang mengasihkan ilmu kita kepada Allah itu dengan amal kita baru kita bisa tegak kali-kali. Jadi itu saja jam 10 ya. Mudah-mudahan Kak Ustaz yang bernama Supiah di hari Muhammad Yusuf, Allah berikan kemudahan dalam kuburnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah tempatkan yang sebaik-baik tempat. Tapi dari Allah itu Allah pernah kita lihat orang yang selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu Allah akan harapkan dasarnya tidak neraka. Ada hadisnya ada. Inna Allah ta'ala rahma'al-nar maqala la ilaha illallah yang bagi tidak ada wajah. Ini juga bagi kita iwan-iwan orang-orang mereka tegak hadis baik-baik. Inna Allah ta'ala rahma'al-nar maqala la ilaha illallah yang bagi tidak wajah. Bahwasanya Allah Ta'ala itu mengharapkan api neraka menjilati orang yang berkata la ilaha
banget menggali itu. Barang siapa bahwasanya Allah Taala itu mengharapkan akhirat pemikiran orang yang berkata la ilaha illallah, yang menunjukkan hanya kepada Allah SWT, yang menunjukkan dari siapa? Yang menunjukkan siapa? Yang menunjukkan siapa? Itu namanya tasawuf. Kalau orang yang sampai itu situ, cuma pelan. Pelan-pelan. Saya rasa kalau kita mulai. Kenapa saya buka adik-adik seperti ini? Untuk memaafkan kita. Kita akan mati. Kata yang kita siapa? Wallahu. Tapi kalau kita pegang kalimat la ilaha illallah, jangan tinggalkan tauhid. Jangan tinggalkan, karena ini adalah amalan yang sampai kepada Allah. Pegang baik-baik kalimat la ilaha illallah. Pupuk baik-baik. Siram baik-baik. Kalau sudah kita nanti terlena dengan yang lain, zikir la ilaha illallah itu malas. Kalau sudah kita malas, berarti kita nanti akan lebih hina lagi kita daripada hewan. Kita sudah naik derajat, bisa turun. Kita makolah si Abu Qadir wali saja dia, pangkat dia wali, dicabut tidak wali. Apa yang kita? Jadi demikian. Barakallahu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.